Setelah kamu mempelajari gelombang berjalan, sekarang kita akan masuk pokok bahasan selanjutnya ya, Nersi. Oke, Syari, aku siap. Gelombang stasioner. Tujuan pembelajaran menganalisis gelombang stasioner ujung terikat dan menganalisis gelombang stasioner ujung bebas. Apa itu gelombang stasioner? Gelombang stasioner adalah terjadinya interferensi terus-menerus antara gelombang datang dan pantul yang berlawanan arah. Apa sih interferensi itu? Interferensi adalah interaksi antara gelombang di dalam suatu daerah. Pada gelombang stasioner masih dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu gelombang stasioner ujung terikat dan ujung bebas. Gelombang stasioner ujung terikat. Sebuah gelombang datang YD bergerak ke kanan. Ketika mengenai penghalang, gelombang dipantulkan ke kiri, yaitu YP. Oleh karena itu, ujung tali terikat kuat, gelombang pantul akan mengalami perubahan sudut fase. Oleh karena itu, ujung tali terikat kuat, gelombang pantul mengalami perubahan sudut fase seperti gambar berikut ini. Fase gelombang pantul merupakan kebalikan dari fase gelombang datang. Apabila gelombang datang secara terus-menerus sehingga terbentuk gelombang stasioner ujung tetap. Bagaimana bentuk persamaan dari gelombang stasioner ujung terikat? Pada ujung terikat terjadi pembalikan fase sebesar setengah pi, sedangkan beda fasenya delta pi sama dengan setengah pi juga. Dari gambar di bawah ini dapat ditentukan persamaan sebagai berikut. Y1 sama dengan A sin omega T kurang Kx karena gelombang datang di simpangan awalnya ke atas dan merambat ke kanan. Sedangkan Y2 sama dengan negatif sin omega T tambah Kx karena gelombang datang simpangan awalnya ke bawah dan merambatnya ke kiri. Jika menjumlahkan kedua gelombang, maka YP sama dengan Y1 tambah Y2. Perlu diingat fungsi trigonometrinya yaitu sin alfa kurang sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa kurang beta cos setengah A tambah beta. Jadi dapat dituliskan totalnya YP sama dengan 2 sin negatif Kx cos omega T. Inilah persamaan gelombang stasioner ujung terikat. Perlu diketahui bahwa sin negatif theta sama dengan negatif sin theta, maka YP sama dengan negatif 2 sin Kx cos omega T. Tanda negatif di depan A adalah tanda gelombang tersebut simpangan awalnya ke bawah, jadi dapat dituliskan hanya dalam bentuk persamaan berikut. Dengan keterangannya sebagai berikut. Untuk menentukan letak perut dari ujung terikat bisa menggunakan persamaan berikut ini. Pn sama dengan 1/4 lambda 2n tambah 1. Lalu untuk simpulnya Sn sama dengan setengah lambda n. Ini merupakan letak simpul dari ujung terikat. Itulah persamaan untuk gelombang stasioner ujung terikat. Sekarang kita masuk ke gelombang stasioner ujung bebas ya. Gelombang stasioner ujung bebas.
Gelombang stasioner ujung bebas artinya ujung tali pada penghalang dapat bergerak bebas. Pada pemantulan ujung bebas, gelombang pantul tidak mengalami perubahan fase. Apabila gelombang datang secara terus-menerus, akan membentuk gelombang stasioner ujung bebas pada video ini. Bagaimana dengan interferensi gelombangnya? Dua buah gelombang yang lebih atau merambat pada medium yang sama dapat dipadukan sehingga menghasilkan sebuah gelombang baru. Perpaduan atau penjumlahan ini disebut interferensi gelombang. Y sama dengan 2A cos setengah pi sin Kx kurang omega T tambah setengah pi dengan keterangan bahwa 2A cos setengah pi adalah amplitudo gelombang interferensi. Lalu bagaimana dengan simpangan letak perut dan letak simpul dari gelombang stasioner ujung bebas? Gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase, sehingga beda fasenya sama dengan 0. Bagaimana dengan persamaannya? Y1 sama dengan asin omega T kurang Kx dan Y2 asin omega T tambah Kx. Kemudian kedua gelombang itu dijumlahkan menjadi YP sama dengan Y1 tambah Y2. Hasil akhir dari penjumlahannya dengan memerhatikan persamaan trigonometri, maka YP sama dengan 2 asin omega T cos negatif Kx. Cos negatif theta sama dengan negatif cos theta, maka YP sama dengan 2 asin omega T cos Kx. Dengan keterangannya sebagai berikut. Apa yang bisa kamu pahami dari gelombang stasioner, Nersi? Akan saya rangkumkan ya, Sari. Gelombang stasioner adalah gelombang perpaduan dua buah gelombang yang amplitudenya selalu berubah. Perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung bebas, yaitu YP sama dengan 2A cos Kx sin omega T dan AP-nya sama dengan 2A cos Kx. Untuk menentukan letak perut dan simpul pada ujung bebas, Pn sama dengan setengah lambda n, Sn sama dengan seperempat lambda 2n tambah 1. Hai Nersi, apakah kamu sudah bisa memahami materi gelombang dan gelombang stasioner? Iya, Sari, terima kasih. Saya sudah bisa memahami materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Sekian dan terima kasih.